Isu rasisme telah menjadi sebuah isu internasional yang sampai saat ini masih mengakar lekat di berbagai penjuru negara. Inggris termasuk dalam negara-negara dengan tingkat rasisme yang tinggi di dunia. Masyarakat dengan identitas orang Inggris asli sering memandang remeh para imigran. Tindakan diskriminasi kerap dirasakan oleh imigran dari India, Rumania, Bulgaria, dan Rusia. Tak lupa juga kasus diskriminasi rasial terhadap orang kulit hitam sangat menjamur di sana. Rasisme telah menjadi bahan perbincangan di Inggris. Bagaimana tidak, meningkatnya kasus ini dikarenakan isu rasisme sistematik masih ada. Dengan hal ini, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB atau biasa disebut OHCHR mengungkapkan bahwa mereka prihatin dengan adanya laporan yang menunjukkan bahwa ketidaksetaraan rasial dan praktik diskriminatif terhadap kaum Gypsy, Roma, dan etnis minoritas, orang-orang keturunan Afrika, dan kelompok minoritas lainnya yang sebagian besar masih belum dapat terselesaikan dengan bijak. Masalah ini seperti fenomena gunung es karena maraknya peningkatan kejahatan rasial, khususnya atas dasar ras, agama, kelompok, disabilitas, etnis, orientasi seksual, dan identitas gender di Inggris. Akibatnya mereka seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses yang sama dan setara dengan orang-orang kulit putih. Dalam hal pendidikan yang berkualitas, peluang kerja, atau bahkan hunian yang layak. Diskriminasi rasial di tempat kerja juga menjadi polemik di kota London. Mereka menjadi korban menghadapi kesulitan dalam memperoleh pekerjaan atau dipromosikan karena ras atau latar belakang etnis yang mereka miliki. Ironisnya, mereka juga kerap mengalami kekerasan seksual atau perlakuan tidak adil dari rekan kerja atau atasan mereka. Namun sayang tak hanya warga di sana menjadi pelaku diskriminasi ini. Yang lebih memprihatinkan adalah ternyata pihak kepolisian ikut juga menjadi pelaku rasisme. Dalam pernyataannya, organisasi itu pun juga bersimpati atas laporan-laporan yang mengindikasi masih maraknya kesenjangan, termasuk perlakuan polisi yang diskriminatif terhadap etnis minoritas. Beberapa kelompok yang seringkali menjadi sasaran punya lebih banyak kekhawatiran akan tindakan diskriminasi dan tindakan represif polisi. Kelompok minoritas etnis lainnya lebih mungkin untuk dihentikan dan diperiksa oleh polisi daripada yang lainnya, meskipun tidak ada alasan yang jelas untuk hal itu. Menyebar bak bola salju. Fenomena ini juga banyak terjadi dalam sistem peradilan pidana, seperti yang dirasakan oleh hampir semua orang keturunan Afrika dan etnis minoritas yang menghuni rumah-rumah tahanan. Bahkan sebelum dimasukkan ke dalam ruangan tahanan, tak jarang terjadi bias pada peradilan dan kurangnya partisipasi kelompok minoritas dalam proses pengambilan keputusan. Menurut portal statistik, Inggris Raya telah mengalami lonjakan kejahatan rasial dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Inggris dan Wales, di mana polisi mencatat 145.212 insiden kejahatan rasial pada 2022 hingga 2023, atau 130.000 lebih banyak dibandingkan periode 2012 hingga 2013. Selain dampak sosial kultural tadi, kriminalitas juga menargetkan berbagai komoditas minoritas, termasuk serangan rasis dan kejahatan kebencian, juga merupakan masalah yang sangat pelik di London. Namun ternyata masih banyak sisi gelap lainnya dari kota julukan The Smoke ini. Kehidupan malam di kota London adalah kehidupan yang tak pernah berhenti menuai kontroversi. Pasalnya kehidupan malam di sana dianggap sangat beragam dan cukup dinamis. London pun menjadi tempat populer karena memiliki berbagai macam tempat hiburan. Terdapat lebih dari 5.000 klub malam yang tersebar di London, termasuk pub, bar, disco, dan klub. Covent Garden, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Soho, dan Camden Town hanya segelintir distrik di London yang menawarkan hiburan malam bagi mereka mencari hiburan atau untuk sekedar melepas penat. Berbagai klub malam bergengsi tersebar di kota ini, dari klub mewah di Mayfair hingga klub underground di East London. Semuanya tergantung pada pilihan, selera, dan preferensi musik yang diminati. Tak jarang klub-klub ini kerap menampilkan DJ terkenal. Tak hanya klub yang banyak diminati, pub juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan malam London. Jumlahnya banyak tersebar di seluruh kota dan menawarkan suasana santai untuk berbincang sambil menikmati minuman seperti ale atau cider. Dalam pubs juga menawarkan live music atau acara khusus pada malam tertentu. Bak rahasia umum, tentu semua tempat hiburan malam pun tentu menawarkan variasi minuman yang mengandung alkohol. Dimulai dari koktail klasik, bir lokal, dan anggur impor. Harga minuman tersebut tergantung pada tempatnya dan fasilitas yang ada di dalamnya. Yang satu ini kehadirannya dianggap sebagai pelengkap bahkan hiburan tambahan.
Pekerja seks komersial sering menjadi incaran di klub-klub mewah. Meskipun terdengar awam, ternyata bisnis prostitusi telah legal di Inggris. Bisnis prostitusi ini diatur di bawah hukum Inggris dan pekerja seks komersial memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Selain nongkrong di klub malam, para pekerja seks ini dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk area khusus seperti distrik merah, di mana aktivitas prostitusi secara terbuka terjadi, bahkan diatur melalui jaringan kriminal. Meskipun legal, ternyata bisnis ini tak lepas dari persoalan ilegal. Salah satunya adalah jika mengambil keuntungan dari bisnis prostitusi ini atau bahkan bekerja di jalan dianggap sebagai tindakan ilegal. Industri ini telah menjadi subjek perdebatan dan kontroversi di masyarakat dengan macam pendapat pro dan kontra yang terbagi tentang kebijakan yang tepat terkait prostitusi. Beberapa kelompok advokasi mendukung regulasi prostitusi untuk melindungi hak-hak pekerja seks komersial, sementara yang lain memperjuangkan pendekatan yang lebih keras terhadap prostitusi, terutama terkait dengan eksploitasi dan perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan dan anak-anak yang masih di bawah umur. Beberapa orang mungkin menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa. Upaya tersebut dilakukan karena mereka rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, penyalahan narkoba, dan masalah kesehatan mental, dan penyakit menular seksual. Penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan alkohol kerap menjadi sahabat bagi mereka penikmat dunia hiburan malam. Beberapa klub malam, bar, dan jalanan menjadi tempat transaksi, bahkan tempat menggunakan obat-obatan terlarang secara ilegal. Seperti yang kita tahu bersama, konsumsi alkohol di luar batas normal juga dapat mengarah pada perilaku yang tidak terkontrol dan dapat meningkatkan risiko kecelakaan, bahkan mengakibatkan hal-hal yang bisa merugikan orang lain. Efek nyata yang dirasakan tentu akan menjadi adiksi bagi si pemakai. Satu hal yang pasti, hampir di antaranya akan mengalami ketergantungan pada alkohol atau obat-obatan. Namanya sebab, tentu ada akibat. Kurangnya kontrol atas kehidupan malam yang berlebihan kembali pada pelaku. Hal ini dapat menyebabkan masalah kesehatan jangka panjang, termasuk kerusakan hati, masalah pernafasan, atau masalah mental. Kesehatan mental dan kesejahteraan juga menjadi efek yang tak lepas dari kehidupan malam. Semakin intens, semakin nampak pula efek yang akan dirasakan, yang kemudian mengarah ke konsumsi alkohol berlebihan dan tekan sosial dapat menyebabkan stres dan kecemasan.